tidur tiap hari. Pengen buka usaha tapi kayaknya kalau usaha sendiri nggak akan jalan sendirian gitu. Investasi nggak ada duit lagi, mau ke perusahaan besar nggak mungkin ya. Cuman usaha kawan aja kali ya. Gue tapi usaha kawan yang mana? Apa nih? Hai. Selamat datang di tugas apa, Del? Dan kami akan menjawab semua pertanyaan kalian. Anda ragu untuk berinvestasi kecil-kecilan? Kami jamin perusahaan kami akan melayani Anda sepenuh hati. Sebelum mendengar penjelasan dari kami, pastikan Anda telah duduk dengan nyaman dan siap untuk mendengarkan. Saya Yolanda. Saya Bintang. Saya Catherine. Aku Chelsea. Saya David. Nama saya Christian. Nama saya Kohan. Nama saya Quinta. Saya Revaldi. Aku Trinita. Saya Yohana. Nah, sekarang kami akan memperkenalkan perusahaan dan produk kami kepada Anda. Selamat menonton. Tie-dye. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu tie-dye. Sekarang ini kan muda-mudi itu lagi banyak yang pakai model pakaian kayak tie-dye, ya kan. Oke, sebelumnya kita kenalan itu secara bahasa itu sebenarnya tie-dye ini sendiri merupakan salah satu model pakaian yang bentuknya itu kayak kain jumputan. Ini diperkenalkan pertama kali tahun 1960-an, berarti kira-kira 60 tahun lalu. Terus kenapa sekarang 60 tahun setelah itu, tahun 2022 ini bisa muncul lagi, bisa bangkit lagi tie-dye ini? Itu alasannya karena kan sekarang kan lagi resesi dan orang lagi gak bisa melakukan usaha seperti sebelumnya, sehingga mereka mencoba mencari usaha yang lain, usaha yang bisa kira-kira dilakukan saat pandemi ini, ya kan? Sehingga mereka setelah berpikir dan berkreativitas muncullah gagasan untuk membangkitkan kembali gaya pakaian tie-dye ini yang udah ada tahun 1960-an itu kan. Ini kenapa bisa menjadi suatu peluang usaha baru? Itu karena kita lihatlah kalau tie-dye ini sendiri sebenarnya jadul, klasik, antik gitu kan. Terus dipadukan sama budaya yang sekarang itu yang kayak stylish, modis dan keren itu kan, dicampurkan sehingga lebih keren gitu kelihatannya, dan jadi digemari sama pemuda-pemudi, makanya itu bisa menjadi tren dan laris gitu. Apalagi kalau tie-dye ini bisa dikreasikan sehingga variannya bisa banyak, nggak terpaku sama yang klasik-klasik. Itu juga bisa divariasikan sama yang lain-lain. Pas kan Trin? Pasnya kan? Yoi, bener banget. Tie-dye sebelumnya adalah desain yang menggunakan warna abstrak. Tapi perusahaan kami memperdagangkan baju-baju yang didesain dengan tie-dye dan juga printed arts di depannya. Jadi bayangin perpaduan dari tie-dye, warna abstrak dari tie-dye, ditambah lagi dengan printed arts yang terdapat di desain depannya. Pasti keren banget. Jadi sebenarnya desain kita gimana aja sih? Desain kita pastinya unik-unik dong. Kita punya 3 corak tie-dye yang didesain sendiri oleh tim desain kami. Contohnya ini, dan ini. Ini buat cowok cewek ya? Iya dong, kami sengaja membuat desain ini secara universal supaya semua orang bisa menggunakannya. By the way, pada mau tahu nggak makna dari tugas APADAL itu? Jadi perusahaan ini merupakan sebuah tugas bagi kami, di mana kami ingin mencerminkan asal-usul dari perusahaan ini, yaitu bermula dari sebuah tugas. Artinya, berwirausaha itu bisa dimulai dari hal apa saja. Meskipun kami masih awam dalam berwirausaha, kami tetap berusaha untuk menerapkan etika bisnis yang baik, terutama bagi para konsumen. Nah, apa saja sih layanan kami bagi konsumen? Check this out! Jadi kami akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kami. Selain kami memberikan kualitasnya barang yang bagus, kami juga akan memberikan bonus-bonus lucu seperti misalnya stiker sebagai tanda terima kasih bagi pelanggan kami yang mau membeli barang kami. Lalu kami juga akan memberikan kesan yang baik melalui gaya packaging kami. Dengan memberikan paper bag yang pastinya sangat mencerminkan dengan perusahaan kami akan menarik konsumen-konsumen kami yang lainnya. Lalu mungkin kalian akan bertanya,
pelayanannya bagus, apakah nanti nggak mahal harganya? Tentu saja kami sudah memperkirakan semuanya, ya kan Chelsea? Yap, bener banget. Jadi aku bakal kasih gambaran keuangan untuk perusahaan kami. Kami akan menjual kaos tie-dye custom sebanyak 22 pieces, di mana per piecesnya ini akan memakan modal sebesar Rp75.000, sehingga 22 pieces dikali Rp75.000 sama dengan Rp1.650.000. Itu untuk kaosnya sendiri. Tapi kan kami tidak hanya menjajakan kaos, tentu kaos tersebut juga nanti datang dalam packagingnya, datang juga giftnya. Jadi kami pasti juga membutuhkan modal untuk keduanya. Jadi untuk packagingnya sendiri kami memutuskan untuk menggunakan karton berukuran 12x12x3,5 dan kartonnya ini tetap akan kami beli sebanyak 22 pieces, di mana per piecesnya itu harganya Rp1.000, sehingga 22 dikali Rp1.000 sama dengan Rp22.000. Lalu kami juga akan menggunakan packaging yaitu paper bag custom, di mana paper bag ini kami tetap akan membeli dalam sebanyak 22 pieces dan per pieces ini harganya Rp750, sehingga 22 pieces dikali Rp750 sama dengan Rp16.500. Lalu kami juga akan memberikan gift sebagai bentuk terima kasih, di mana kami akan membeli 2 paket stiker, di mana paket stiker yang pertama itu sudah datang dalam 45 pieces sekaligus dan harganya Rp5.513. Sedangkan paket stiker yang kedua datang dalam bentuk paket sebanyak 46 pieces, dan di mana untuk 46 pieces sendiri kami sudah mendapatkan harga Rp8.606. Untuk stikernya sendiri kan tentu kami pasti akan memberikannya dalam plastik gitu loh, nggak mungkin langsung kami taruh di kaosnya, nanti kan kalau kebleber kemana-mana kan jadi rugi juga pembelinya. Jadi kami juga sudah mempersiapkan modal untuk membeli plastik stiker, di mana plastik stiker ini harganya Rp91, sehingga 22 pieces dikali Rp91 sama dengan Rp2.000. Nah, untuk packagingnya sendiri kami membutuhkan isolatif bening berukuran 12 mm, dan isolatif bening ini sendiri hanya dibutuhkan sebanyak 1 roll. Jadi itu memakan modal sebanyak Rp2.000. Apabila semuanya dijumlahkan, maka kami akan membutuhkan modal sebanyak Rp1.706.619 untuk 22 kaos, dan ketika dibagi 22 maka kami akan menggunakan modal sebanyak Rp77.573,6 per kaosnya, dan kami hanya akan mengambil untung sebanyak Rp7.426,4 yang pada akhirnya menghasilkan harga Rp85.000 dan harga inilah yang akan kami jadikan sebagai harga barang yang nanti kami akan jual, akan kami pajang di expo-nya begitu. Tapi walaupun ini terdengar sedikit mudah ya, sebenarnya membentuk usaha itu nggak mudah. Kami menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu sendiri tuh nggak gampang menentukannya. Jadi akan dijelaskan nih abis ini. Ya, untuk memulai suatu usaha tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja kelebihan, kekurangan, bahkan peluang dari usaha tersebut. Adapun kelebihan dari usaha kami adalah produk yang kami jual tahan lama. Selain itu juga menggunakan bahan yang nyaman dan dingin untuk dipakai. Desain yang kami gunakan dalam produk kami juga unik dan menarik sehingga cocok untuk dipasangkan dengan bawahan manapun. Peluang yang kami dapatkan dari penjualan produk tersebut adalah bahwa produk yang kami jual ini disukai oleh semua umur. Adapun kelemahan dari usaha kami adalah bahwa produk yang kami jual tersebut dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, ancaman yang kami dapatkan dari eksternal perusahaan kami adalah adanya produk pesaing dari produk kami. Lalu, kemana sajakah produk kami akan kami pasarkan? Ini pemasaran yang kami lakukan adalah dengan mengadakan expo di semua model, sehingga target yang kami tuju adalah para siswa-siswi, guru, dan para staff di semua model. Produk kami masih belum tergolong sempurna, namun kualitas desain dan tulisan bisa menjadi titik menentu kualitas dari produk kami. Lalu bagaimanakah teknik promosinya? Untuk promosi, kami seluruh pendiri perusahaan merupakan promotor resmi dari produk ini. Rencananya kami akan mempromosikan produk melalui media sosial dan juga akan membagikan katalog digital.
Untuk pembagian keuntungan kami sendiri nantinya, perusahaan kami telah menetapkan berapa kuantitas yang akan kami jualkan pada saat expo nanti, yaitu hanya 22 kaos saja. Mengapa? Karena perusahaan kami ini masih dalam penjualan pertama, sehingga kami masih merasionalkan berapa kuantitas yang kami jual agar kami nantinya mendapatkan keuntungan. Jadi tunggu apa lagi sekarang? Untuk berinvestasi, segera hubungi perusahaan kami di nomor ini.